dimulai coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh? Silakan, Bu. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin dikembangkan? Ada dua kompetensi yang akan dikembangkan. Yang pertama adalah mendengarkan dengan secara aktif. Yang kedua, melakukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Dari dua kompetensi ini, kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dalam coaching nanti? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kompetensi mendengarkan secara aktif, supaya bisa menggali potensi diri saya dan coaching. Kemudian menemukan masalah atau menemukan solusi yang tepat dari permasalahan si coaching. Demikian, Bu. Pertanyaan terakhir, Pak. Indikator ketercapaian yang ingin dicapai dalam proses coaching nanti. Indikator keberhasilan yang ingin dicapai pada proses coaching nanti adalah bagaimana menerapkan alur Tirta pada percakapan coaching, sehingga mendengarkan secara aktif dan dapat menemukan ide-ide dalam penyelesaian masalah coaching. Semoga penerapan alur Tirta pada percakapan coaching melalui mendengar aktif dapat menemukan ide-ide yang tepat dalam penyelesaian masalah pada si coaching. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan memulai percakapan coaching bersama si coaching. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adian. Apa kabarnya, Pak Hasan? Alhamdulillah, Pak Adian sehat. Alhamdulillah. Pak Hasan, kita akan melakukan percakapan coaching tidak lama, hanya 10 sampai 15 menit. Kira-kira hari ini kita akan membicarakan apa? Oke, Pak Adian, begini. Saya lagi menghadapi dilemanya begini. Saya ini hanya bukan sebagai guru saja, tapi saya juga sekarang ini ada di bagian urusan kurikulum di sekolah saya. Saya ini diminta oleh kepala sekolah untuk mengumpulkan perangkat ajar, tempat ajar yang berpihak pada murid, yang pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis pada produk. Nah, ternyata di lapangan yang dikumpulkan oleh rekan-rekan ini itu kebanyakan tidak ke sana, jadi pembelajarannya masih belum berpihak pada murid itu, Pak. Oke, Pak Hasan, kira-kira apa yang Pak Hasan harapkan dari percakapan kita hari ini? Oke, harapan saya semoga saya dapat ide-ide bagaimana saya bisa mengambil langkah ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini. Menurut Pak Hasan, apa penyebab terjadinya masalah ini? Itu permasalahannya begini, Bapak Ibu guru itu kan sudah mengumpulkan perangkat ajar di awal semester, dan mereka itu sebagian mereka itu tidak mau lagi menyusun perangkat pembelajaran. Jadi mereka tuh walaupun menurutnya belum benar, anggap mereka ya itulah yang mereka kumpul. Oke, Pak, kalau kita bikin skala angka, di skala angka berapa sekarang untuk tentang permasalahan ini, Pak, di sekolah Bapak? Oke, kalau permasalahan ini masih rendah sekali ya, berarti mungkin karena yang pembelajarannya yang sudah mengarah ke pembelajaran berpihak pada murid, pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis pada proyek itu paling sekitar 40%, berarti mungkin berskala di angka 4 ya. Angka 4. Baik, Pak, dari kondisi permasalahan ini, kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Pak Hasan bagaimana? Ya, harapan saya paling tidak di semester ini atau semester depan sudah 100% teman ini rekan sejawat saya ya, untuk sudah bisa mengumpulkan perangkat pembelajaran, terutama modul ajar yang sudah berpihak pada
murid, pembelajaran berkompetensi, dan berfokus pada proyek. Baik Pak, langkah apa yang sudah Bapak ambil dalam menyelesaikan masalah ini? Oh, kami dari urusan kurikulum kami sudah mendata beberapa guru yang sudah mengumpulkan pertama perangkat pembelajaran. Kedua, kami sudah mendata berapa perangkat pembelajaran yang sudah sesuai dan berapa perangkat pembelajaran yang belum. Nah, data inilah nanti yang rencananya kami akan sampaikan pada Pak Sekolah. Baik Pak, kapan Pak Hasan akan melaksanakan rencana ini? Iya, secepatnya. Jadi setelah percakapan coaching ini, besoklah kita mau menghadap ke Pak Sekolah, karena sudah ada datanya. Harapan kami nanti menghadap Pak Sekolah, tinggal Pak Sekolah nanti menindaklanjutnya berupa pembinaan dan terus bagaimana sekolah memfasilitasi untuk meningkatkan kompetensi SDM guru ya, mungkin dengan mengadakan workshop bagi penyusunan modul ajar yang berpihak pada murid, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang berbasis pada proyek. Baik Pak, kira-kira berapa lama target Bapak ini bisa tercapai? Ya, kemudian tadi kita sempat pernah diskusi ya sama rekan, baik itu sesama wakaf. Ternyata di 2 minggu ke depan kita ada kegiatan workshop peningkatan sumber daya manusia, maksudnya peningkatan kompetensi guru. Nah, mungkin nanti besok kami bisa datang ke Pak Sekolah untuk memasukkan materi tadi, sumber daya tadi dalam workshop tersebut. Dan mungkin tepatnya kita punya target sekitar 1 bulan ke depan, mudah-mudahan rekan sejawat guru itu sudah mengumpulkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan namanya kebutuhan murid, ya, pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada produk. Baik Pak, menurut Bapak rencana yang akan Bapak lakukan ini tingkat keberhasilannya kalau kita buat dari skala angka Pak, dari 1 sampai 10 ada di skala berapa Pak? Tingkat keberhasilan kegiatan Yang sekarang apa nanti? yang nantinya yang akan Yang nanti target kita 9 sampai 10 Pak. 9 sampai 10 Pak ya. Oke Pak, tadi kalau begitu Pak, dalam 2 minggu Pak Hasan. Iya, kurang 1 bulan lah ya. 1 bulan, oke. Dalam 1 bulan lagi, 1 bulan kemudian kita akan bertemu lagi untuk membicarakan progres kelanjutan hasil rencana yang Bapak sampaikan tersebut. Kira-kira Pak, dari hasil pembicaraan kali ini apa yang Pak Hasan yang sudah didapat oleh Pak Hasan? Oke, pertama kali saya ucapkan terima kasih nih Pak Adrian mau menjadi coach dalam percakapan ini. Ya, tadinya saya terpikir bagaimana cari solusinya, tapi setelah melakukan percakapan coaching ini timbullah ide-ide baru yang semoga nanti menjadi langkah yang tepat untuk penyelesaian masalah yang kami hadapi. Terima kasih Pak Hasan, sudah mau berbagi dan mengikuti percakapan coaching ini. Semoga apa yang Pak Hasan rencanakan dapat tercapai dengan baik dan kita akan bertemu 1 bulan kemudian. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hasan. Oke. Dalam percakapan coaching tadi, indikator pencapaian apa yang ingin dikembangkan? Indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan adalah bagaimana menerapkan alur tirta sehingga melalui mendengarkan aktif dapat menemukan ide-ide yang tepat sebagai penyelesaian masalah psikoci. Dari hasil observasi saya, percakapan coaching yang sudah dilakukan tadi sudah menerapkan alur tirta sehingga melalui mendengarkan aktif dapat menemukan ide-ide yang tepat sebagai penyelesaian masalah psikoci. Menurut Pak Adrian, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu, kompetensi
yang ingin saya kembangkan selanjutnya adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga lebih luas lagi dalam menggali ide-ide penyelesaian. Terima kasih Pak Adrian untuk percakapan coachingnya. Ya Bu, sama-sama.